Oke, terima kasih Saudara Sufyan Basir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah. Siang ini kita akan berdiskusi tentang melaksanakan pilkada di saat pandemi, gitu ya. Halo? Iya. Oke. Sebagai penyelenggara Bawaslu sebagai salah satu penyelenggara selain KPU, ya. Jadi penyelenggara pilkada itu ada 3. KPU sebagai penyelenggara teknis, Bawaslu sebagai penyelenggara dalam hal hukum. Kemudian 2 penyelenggara ini akan diawasi oleh satu lembaga yang namanya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Seperti itulah posisinya kami penyelenggara KPU dan Bawaslu. Kita ketahui bersama bahwa pilkada 2020 ini 3 bulan yang lalu oleh penyelenggara teknis KPU menghentikan ya salah satu tahapan, dan salah satu tahapan itu akan mempengaruhi tahapan yang lain. Pemberhentian sementara tahapan itu tentu terkait dengan pandemi COVID-19. Lalu kemudian kita ikuti perkembangan 2 hari yang lalu dalam rapat dengan pendapat antara KPU, Bawaslu, DKPP, Menteri Dalam Negeri dan Komisi 2 DPR RI, disepakati lagi bahwa pilkada ini akan dilanjutkan ya, dengan perubahan jadwal. Ya, perubahan jadwal itu yang awalnya September bergeser ke Desember. Nah, di dalam RTP itu sudah disebutkan bahwa pilkada 2020 pada bulan Desember itu akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember. Lalu dalam pertemuan itu rapat dengan pendapat itu juga disimpulkan bahwa tahapan yang tertunda kemarin itu akan dilanjutkan pada tanggal 15 Juni yang akan datang. Berarti ini antara KPU, Bawaslu sedang mempersiapkan pelaksanaan tahapan lanjutan yang sempat terhenti pada beberapa bulan yang lalu. Untuk pelaksanaan tahapan lanjutan ini, tentu harus ada regulasi baru yang menjadi dasar pelaksanaan bagi penyelenggara. Nah, kalau ini sekilas saya ingin sampaikan bahwa pilkada 2020 ini payung hukumnya pertama adalah Undang-Undang Nomor 10 dari 2017. Nah, di dalam Undang-Undang Nomor 10 itu sudah disebutkan bahwa pelaksanaan pilkada di tahun 2020 itu dilaksanakan pada bulan September. Itu secara normatif di September. Sehingga kalau itu bergeser maka harus diatur dalam peraturan yang setingkat dengan undang-undang. Itulah sehingga muncul peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 2020. Nah, berarti secara yuridis hari ini ya
payung hukum pelaksanaan Pilkada 2020 itu sudah dipulihkan kembali dengan Perpu nomor 2 2020. Sementara ini, baik KPU maupun Bawaslu sedang menunggu terbitnya atau diundangkannya peraturan KPU yang mengatur tentang jadwal. Kalau kemarin itu peraturan KPU nomor 15 ya, mengatur tentang jadwal pelaksanaan pilkada, maka otomatis karena ini tahapannya berubah, maka harus diatur lagi dengan peraturan KPU. Jadi akan muncul peraturan KPU sebagai perubahan dari peraturan KPU nomor 15 2019 kalau tidak salah. Nah, ini sementara kita menunggu. Peraturan KPU itu kan harus dikonsultasikan dengan DPR. Jadi tidak otomatis KPU menyebutkan KPU. Jadi KPU itu harus dikonsultasikan dengan DPR. Kemudian kalau KPU sudah terbit, kami di Bawaslu akan segera juga menerbitkan peraturan Bawaslu tentang pengawasan tahapan pilkada. Jadi izin Pak. Ya. Secara teknisnya Pak, persiapan yang dilakukan untuk menyambut PKPU sendiri di Bawaslu khusus bagaimana? Apakah sudah? Oke, jadi satu hari setelah RTP di DPR Komisi 2 DPR RI bersama KPU, Bawaslu dan DKPP itu 2 hari yang lalu Bawaslu Sulsel telah melaksanakan rapat koordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Kota khususnya yang akan berpilkada. Nah, itu kita sudah salah satu poin yang kami diskusikan kemarin adalah karena ini situasinya berubah ya, dari situasi yang normal ke situasi darurat. Darurat itu akan dilaksanakan pada saat pandemi COVID-19. Ada regulasi-regulasi lain yang diatur di luar regulasi pilkada yang harus diberlakukan juga oleh penyelenggara termasuk KPU dan Bawaslu. Salah satunya adalah bagaimana penyelenggara pilkada KPU dan Bawaslu dan jajarannya juga harus melengkapi diri dengan protokol kesehatan ketika melaksanakan tugasnya sebagai penyelenggara. Baik. Ketika kita akan melengkapi diri dengan standar-standar protokol kesehatan, maka otomatis itu akan mempengaruhi anggaran pilkada yang ada sekarang. Yang di dalam MPHD sebelumnya tidak mengatur pengadaan sarana dari COVID-19 itu. Sementara kita diskusikan bagaimana cara hadirkan sarana dan prasarana itu. Baik. Terima kasih Pak Laude Ahmad. Saya ke Pak Muslimin. Kira-kira bagaimana ini Pak Muslimin? Ini kan Pak Laude Ahmad sudah memberikan kode bahwa terjadi penambahan anggaran nanti. Kira-kira dikasih bagaimana Pak Muslimin? Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Sofyan. Izin saya ada bahan untuk bisa kita saksikan bersama, mudah-mudahan bisa kelihatan ya. Bisa kelihatan ya Pak Sofyan? Iya, bisa Pak. Baik, saya jelaskan dulu bahwa meskipun agak mengulang sedikit dari apa yang disampaikan Pak Rumahi, kalau kami di KPU setidaknya ada 3 dasar kenapa pilkada harus bergeser dari 23 September ke 9 Desember 2020. Yang pertama adalah
yang pertama itu saja Perpu nomor 2 tahun 2020. Ini sebagai dasar payung hukumnya, karena yang seperti disampaikan Pak Romahi tadi, yang menetapkan bahwa pilkada 23 September 2020 itu adalah undang-undang. Nah, KPU adalah penyelenggara atau pelaksana dari undang-undang. Nah, di dalam Perpu ini pada pasal 201A disebutkan bahwa ada bencana non alam yang mekanismenya kemudian gara-gara itu harus ditunda dan lanjut dengan waktu yang sepakati pada tanggal 9 Desember. Yang kedua, ada surat dari Kepala BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, yang juga Ketua Gugus Tugas Nasional Pencegahan COVID-19, khususnya pada poin 3, bisa kita saksikan bersama di layar, bahwa meskipun pandemi ini belum selesai, tapi dianjurkan untuk tetap lanjut. Jadi saya kira ini dasarnya, jangan sampai kemudian ada yang mempersoalkan bahwa apa dasarnya ini diselenggarakan padahal ini di tengah pandemi COVID-19. Ya, ini sangat sensitif. Kami di KPU sangat berhati-hati karena pada pemilu 2019 kemarin saja ada beberapa meninggal. Itu KPU yang dihujat habis bahwa KPU ini tidak punya protokol kesehatan terkait hal itu. Ya, bahkan ada isu yang macam-macam. Bahwa isunya KPPS-nya dibunuh, diracun macam-macam. Ya. Nah kemudian jadi makanya ada dasar ini. Ini mungkin ada bertanya, kenapa harus menggunakan dasar surat dari Kepala BNPB? Ya, kami harus jelaskan bahwa KPU RI telah bersurat ke BNPB itu jauh sebelum RDP. Nah, kira-kira beberapa jam sebelum RDP terbitlah surat ini. Nah, ini sebagai dasar bahwa ini ada penjelasannya Kepala BNPB di situ. Pada poin 3 kita fokus pada poin 3. Bahwa pemilu mandiri bahwa lanjutan tahapan pilkada 2020 tertunda dilakukan sebagaimana amanat ayat 2 pasal 201A Perpu 2020. Ini kita bertanya kenapa harus menjadikan dasar ini? Kira-kira analoginya sama kalau dalam verifikasi faktual berkas persyaratan pencalonan persorangan untuk ijazah, maka pasti kami konfirmasinya adalah ke Dinas Pendidikan. Dalam ini Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi karena ini terkait kebencanaan karena COVID ini, maka penanggung jawabnya adalah Kepala BNPB. Karena dia adalah Ketua Gugus Tugas Nasional Pencegahan COVID-19. Kemudian dasar yang ketiga, kemudian adalah hasil RDP DPR RI dengan pemerintah yang diwakili oleh Mendagri dan penyelenggara pemilu, yaitu KPU, Bawaslu, dan DKPP. Itu pertanggal 27 Mei. Ini sebagai dasar penyelenggaraan pilkada serentak 9 Desember 2020. Lalu kemudian seperti apa KPU mempersiapkan diri? Yang pertama tadi itu bahwa KPU berkoordinasi dengan gugus tugas atasi protokol COVID-19 setiap tahapan pelaksanaan. Nah, kami kemarin di tingkat Sulsel dalam rapat koordinasi 12 kabupaten kota yang penyelenggara pilkada telah mengingatkan teman-teman KPU kabupaten kota mulai dari Selatan sampai Luku Timur untuk membangun komunikasi dan koordinasi dengan gugus COVID-19 di kabupaten masing-masing. Ya, seperti apa protokol kesehatan untuk semua tahapan. Kemudian berkoordinasi dengan Kemenkes dan jajarannya dalam Dinas Kesehatan di tingkat kabupaten kota. Ini untuk agar ada mitigasi COVID-19, langkah antisipasi yang solutif dan bisa meminimalisasi terpaparnya para penyelenggara. Paling tidak kami di tingkat penyelenggara dulu. Itu makanya ada namanya formulasi sinergi. Kemudian yang kedua berikutnya adalah formulasi teknis. Nah, formulasi teknis ini adalah adaptasi yang bermakna perubahan pola penyelenggaraan dalam pelaksanaan pemilu. Misalnya, ini sebelum COVID ini kan sudah berjalan 4 kegiatan. Nah, tiba-tiba ada COVID, semua harus berhenti, tahapan pilkada ditunda, maka kemudian 4 tahapan itu langsung di-delay, ditunda. Itu yang pertama.
pekerjaan PPK yang sudah dilantik langsung dinonaktifkan. Kemudian yang dihentikan itu adalah verifikasi faktual berkas pencalonan calon persorangan. Padahal sudah harus masuk tahap verifikasi faktual. Nah ini begitu dibuka tahapan tanggal 15 Juni itu sudah langsung masuk perpak itu. Nah, karena itu jauh sebelumnya ini protokol COVID ini seperti apa? Menurut gugus tugas yang akan kemudian disinergikan dengan protokol kesehatan di KPU. Nah, maka ini karena ranahnya di sana, maka kita harus koordinasi ini. Jangan sampai menurut KPU ini yang benar, tapi menurut gugus tugas, oh tidak seperti itu. Nanti salah lagi kita. Nah, kemudian dalam sosialisasi, maka perlu menggunakan bahasa-bahasa yang mudah dicerna masyarakat. Misalnya new normal, seperti apa itu normal baru? Kira-kira. Nah, tapi sebelum masyarakat harus penyelenggara dulu paham. Ya. Kemudian berikutnya, nah ini kenapa ini penting kita koordinasi dan menyampaikan kepada semua pihak? Karena kita tidak ada, di antara kita tidak ada yang bisa memastikan kapan ini COVID-19 berakhir. Yang tahu hanya COVID-nya sendiri dan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kita semua tidak. Gitu, kira-kira. Kemudian kami sebagai penyelenggara memang harus bisa meyakinkan para penyelenggara di tingkat bawah bahwa mereka aman. Dan seperti apa langkah-langkah aman itu? Jadi begitu juga dengan mengedukasi pemilih. Yang mengedukasi pemilih, dan kita berharap gugus tugas Kementerian Kesehatan dan jajarannya ke bawah, pemerintah daerah ikut menyelesaikan ini. Bagaimana menyiasati kondisi yang seperti ini? Karena meskipun ya secara nasional KPU tetap menetapkan kepada kami disampaikan harga partisipasi itu masih lumayan tinggi, masih di angka 77,5%. Itu luar biasa. Karena di tengah pandemi begini banyak masyarakat yang khawatir. Nah mudah-mudahan kalau itu bisa tercapai, alhamdulillah. Tapi kalau tidak bisa tercapai, ya ini ya, makanya dari awal semua pihak ini kita semua harus menyosialisasikan seperti apa cara sehat, cara aman, cara selamat dengan COVID ini. Kami bukan mengistilahkan berdamai, tapi bersahabat. Kita bersahabat dengan COVID. Ya meskipun banyak juga ahli virus mengatakan COVID sebetulnya, coba tunjukkan katanya dari sekian ribu atau dari sekian ratus orang di Indonesia yang meninggal itu murni karena COVID. Nah, ini kan yang paham harusnya dokter ini, harus idealnya ada orang dokter di sini ahli virus untuk menjadi narasumber kita sebagai pada tidak terkait. Ya. Tapi teman-teman di ID mengatakan COVID hampir tidak sampai, kalaupun ada tidak banyak lah, di bawah 5%. Rata-rata yang meninggal itu karena COVID-nya murni karena COVID. Tapi rata-rata karena ada penyakit yang kemudian nyantol COVID di situ. Nah, makanya dalam hal ini kami sudah mengingatkan teman-teman di kabupaten, khususnya 12 kabupaten akan pilkada. Dalam ini kan PPK sudah PPK sudah jalan, sudah terpilih, sudah dilantik, tapi dinonaktifkan. PPS sudah terpilih, sebagian sudah dilantik. Seluruh timur sudah dilantik. 2 kecamatan di Selayar sudah dilantik. 2 dari 11 kecamatan. Kecamatan yang jauh karena kebetulan di sana tidak ada jaringan, sudah terlanjur dilantik. Baru sampai informasi itu ke dia, ke komisionernya, bahwa ditahan dulu. Baru turun itu di KPU. Maka terlantik 2. Tapi sesudah itu kan langsung di-open dulu, dinonaktifkan. Oke, Pak Muslimin. Supaya tidak terpotong ini harus Pak Sofyan, karena ini kami di penyelenggara teknis, jangan sepotong-sepotong. Kalau masuk sepotong itu tidak bagus. Makanya Gubernur teknis ini seperti apa yang harus kami jelaskan, apa yang terjadi, bagaimana ininya. Nah kemudian berikutnya ya kira-kira ini antara lain penyelenggara wajib menggunakan itu, dan jangan salah tahapan yang segera dibuka ya selain Perpak tadi, selain mengaktifkan kembali PPK dan PPS adalah pembentukan PPDP. Ini perintah undang-undang ini, pembentukan PPDP, panitia pemutahiran data pemilih. Ya, itu harus segera dibentuk. Kalau tidak salah, coklit itu sudah mulai 3 Juli. Jadi kurang lebih hanya lebih 2 minggu
setelah dibuka tahapan itu harus selesai. Anda harus paham, Pak Sofian dan teman-teman sekalian, kita harus paham bahwa begitu tahapan dibuka, maka secara otomatis teman-teman KPU itu harus menyusun draft AKWK. Draft AKWK ini adalah bahan daftar pemilih di setiap TPS yang disusun. Masalahnya kami di Sulsel sudah ada draftnya, cuma memang karena belum tahapannya kita belum serahkan ke Bawaslu untuk sebagai bahan panduan. Tapi di RDP dengan DPR itu ada pembicaraan yang cukup intens terkait berapa jumlah pemilih dalam TPS. Maka saya jangan potong dulu Pak Sofian, karena ini paling penting. Ini sangat berpengaruh seberapa orang yang akan kena COVID dan seberapa orang yang tidak kena COVID nanti. Ya. Jadi perdebatan yang ada yang mengatakan di DPR kalau kita ikuti, fraksi-fraksi ada yang mengatakan sudah TPS-nya. Kalau perbanyak TPS konstitusinya besar, biayanya besar. Seluruh kabupaten, hampir semua kabupaten kota Pemda itu sudah mengeluh anggarannya. Jadi kalau dikurangi pemilihnya, berarti bertambah TPS-nya. Paling tidak akan bertambah anggaran untuk KPPS. 1 TPS 7 KPPS. Kalau diperbanyak pemilihnya, ingat undang-undang pilkada hanya membatasi maksimal 800. Ya. Kemarin di pemilu itu 300 pemilih per TPS dengan mencoblos 5 surat suara. Idealnya kalau kita mau ini supaya lebih irit biaya, kalau hitung-hitungannya disamakan dengan pemilu kemarin yang jauh lebih besar kertas surat suaranya, bermacam-macam 5 surat suara dengan 300. Kalau mau logikanya sebetulnya hitung-hitungan matematikanya adalah 1 TPS di COVID ini adalah 1.500 pemilih. Karena kemarin 5 surat suara 300 pemilih, berarti 5 kali 300 berarti 1.500. Sekarang ini kertasnya sedikit kecil, tidak sebesar itu. Kemarin A3 bahkan ada yang 2 kali A3. Ini mungkin cuma A4, ya, lebih kecil lagi dari koran. Bahkan mungkin cuma selebar dengan kertas apa namanya yang dipakai untuk skripsi. Sudah lebih kecil lagi. Itu waktu sedikit. Nah kemudian ya kami di diskusi-diskusi dengan KPU diminta memberikan masukan dalam rangka penyempurnaan rancangan PKPU terkait itu. Kita sudah menyampaikan kalau memungkinkan maksimalkan saja 800 pemilih per TPS. Kemudian kalau kekhawatirannya bahwa nanti akan terjadi penumpukan, pengalaman tidak, ya tambah bilik. Kalau dari normalnya adalah 4 bilik, tambah bilik supaya lebih sedikit kan. Nah ini yang penting. Karena di sini kuncinya, ya, di sini kuncinya. Kalau 4 TPS, kalau nambah jumlah pemilihnya dimaksimalkan, maka TPS akan berkurang. Ya, TPS akan berkurang, terjadi penghematan luar biasa. Penghematan itu bisa dialihkan ke anggaran protokol kesehatan, pengadaan masker, pengadaan hand sanitizer, pengadaan sarung tangan, dan semacamnya. Kemudian biaya rapid. Ya, jangan salah sejumlah tempat. Orang masyarakat pasang pengumuman di pintunya, mohon maaf tidak menerima tamu selama masa COVID. Nah, terkait dengan PPDB, gimana caranya? Nah, kami ini di KPU, saya buka saja bahwa persiapan untuk coklit itu, ya, kita ada 2, coklit yang buat RT saja, atau coklit door to door dengan protokol kesehatan. Tapi ya kita lihat nanti seperti apa. Karena masyarakat di sejumlah tempat itu sangat alergi dengan, sangat khawatir, sangat takut, paranoid, cenderung paranoid. Ya. Apalagi kalau misalnya mau dicoklit begitu datang ke pusat. Sementara kalau tidak dilakukan seperti itu, orang mempertanyakan. Tapi jangan salah, di undang-undang memang lewat RT. Pak Rumahnya paham sekali saya kira coklitnya itu. Kemudian berikutnya ini contoh, mohon maaf, untuk sementara kami tidak menerima tamu. Nah kalau kita mau coklit seperti ini gimana caranya? Ya, ini di Bali banyak sekali, bahkan di Bali penyelenggara pilkada juga itu di Bali. Orang-orang yang langsung ditangi pengumuman dan ini orang-orang yang ke zona merah, hindari dia. Wah, bahaya kita seperti itu kan? Ya. Ini sekitar ini ada tes teknis pemilihan, ini pemilihannya. Nah ini sekarang tahapan massal dalam penyelenggaraan begitu dibuka adalah virtual, verifikasi faktual. Ini tahapan Bawaslu persorangan. Ini langsung Pak, ya petugasnya KPU akan langsung berhadapan-hadapan dengan pemilih. Orang yang punya dukungan KTP harus dikonfirmasi, harus diverifikasi.
Nah ini berbahaya ini. Tahapan pemutahiran data pemilih seperti itu juga ini sama persis. Ya, kalau ini verifikasi faktual dari seluruh Indonesia penyelenggara pemilu pilkada itu total dukungan yang masuk untuk diverifikasi faktual adalah 11 juta. Sulsel ada 2, Selayar dan Maros. Sementara untuk tahap pemutahiran data pemilih itu ada 105 juta yang harus diverifikasi, yang harus dimutakhirkan di seluruh Indonesia yang 270 kabupaten kota penyelenggara. Di Sulsel ada 3.636.785 orang pemilih yang harus dikonfirmasi. Ini berdasarkan DPT terakhir dan DPK hasil sinkronisasi dengan DPA 4 yang diserahkan oleh pemerintah. Nah, kemudian ini yang terakhir Pak, formulasi anggaran. Ya, KPU RI meminta 535 miliar penambahan sebagai adaptasi teknis di masa COVID-19. Ini belum ada masukan dari kabupaten. Ini dari kacamata Jakarta. Bagaimana kalau kacamata misalnya Selayar? Ini Selayar, Luwu Utara, Tanah Toraja Utara, Pangkajadi Kepulauan. Menurut BMKG, Sulsel di Desember itu biasanya sebagian besar daerah di Sulsel itu cuacanya buruk. KPU Selayar sudah menyampaikan, KPU Pangkep sudah menyampaikan di bulan Desember itu ombak besar, tentu biayanya lebih besar lagi. Nah, ini antara lain yang makanya ini kita menunggu, kami juga menunggu. KPU RI sudah menyampaikan kami untuk meminta masukan dari bawah melalui sekretariat untuk menyusun kira-kira rancangan anggarannya. Teman-teman di divisi perencanaan sudah juga ada panduannya sudah diturunkan untuk kemudian mengecek anggaran-anggarannya dari mana saja. Nah, paling tidak kami kalau di data ya paling tidak kalau betul-betul pemilih per TPS itu bisa lebih besar, maka itu berarti ada penghematan dan ada sumbangan, bisa anggarannya bisa dialihkan. Karena kalau kita meminta kabupaten kota tidak ada lagi Selayar, Pangkep, Bulukumba, itu saja tidak cukup anggarannya sebetulnya, masih sangat kurang, ya. Apalagi ditambah dengan kasus COVID, sudah menyerah, sudah gipap ini bupatinya di 3 daerah itu. Kira demikian Pak Sofyan. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Uslimin. Saya ke Pak Darmawan Samuin. Pak, kira-kira bagaimana ini Pak untuk misalnya dari pihak kemudian dari DPR, kemudian dari sisi kepartaian, bagaimana Pak untuk mengantisipasi pilkada di tengah pandemi ini Pak? Silakan Pak. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih sebelumnya saya ucapkan minal aidin wal batin. Saudara-saudara sekalian, bahwa jika kami ditanyakan pada posisi sebagai wakil rakyat di DPRD Sulsel, kami melihat bahwa masih sangat banyak yang harus dilakukan oleh KPU, dalam hal ini KPU RI, KPU Provinsi dan Kabupaten, untuk mempersiapkan seluruhnya tahapan dalam rangka pengamanan masyarakat kita yang akan memilih. Kami di DPRD Sulsel tentu tidak bisa menyatakan bahwa kami kurang setuju dengan pelaksanaan agenda pilkada di tengah pandemi, ataupun kami setuju. Tetapi kita di daerah, utamanya provinsi maupun kabupaten, kita hanya pelaksana saja. Yang menentukan itu adalah keputusan dari DPR RI dan KPU RI beserta keputusan dari pemerintah pusat. Jadi tentu jika DPR RI dan KPU pusat sudah menyatakan dari hasil komunikasi menyatakan ini dapat dilaksanakan dan KPU Bawaslu pun sudah mengiyakan bahwa ini bisa dilaksanakan, maka tentu kita di daerah harusnya menerima saja. Tetapi walaupun begitu, saya masih harus mengingatkan kepada KPU dan Bawaslu serta pemerintah Provinsi Selatan bahwa hakikat daripada demokrasi yang kita jalani sekarang ini adalah yang paling penting adalah keselamatan masyarakat. Itu yang paling penting. Dan yang kedua, yang harus kita sampaikan juga kepada Bawaslu dan KPU Sulsel bahwa pelaksanaan ini harus benar-benar sosialisasinya betul-betul bagus, betul-betul efektif dan efisien. Kenapa?
saya secara pribadi sangat khawatir bila mana pelaksanaan ini kita laksanakan di tengah pandemi, itu masyarakat seperti yang disampaikan oleh Pak Muslimin tadi dari KPU Sulsel, masyarakat untuk coklik saja dia tidak mau diterima, dia tidak mau menerima petugas dari coklik, karena belum tentu masyarakat beranggapan bahwa mereka negatif daripada hasil corona tadi. Jadi ini memang sangat harus menjadi perhatian kita bersama. Dan saya juga berpikir bahwa untuk anggaran memang betul apa yang disampaikan oleh KPU tadi, bahwa anggaran ada beberapa daerah yang sudah mengeluhkan bahwa ini tidak cukup. Ya, kita saja di Provinsi Sulawesi Selatan dilakukan pemotongan 50% dan seluruh Indonesia dilakukan pemotongan anggaran 50% untuk penanganan COVID. Apakah COVID ini akan berakhir secepatnya? Tentu ini akan kita lihat. Apalagi kemarin itu tim gugus yang dikomandoi oleh Pak Munardo itu menyampaikan bahwa transisi itu diperpanjang begitu. Maksudnya bencana non alam itu diperpanjang, masa darurat diperpanjang. Nah, ini kita harus melihat lagi nih ke depan. Apakah dengan perpanjangan ini salah satu pasal di Perpu itu masih bisa harus ditunda lagi. Jadi saya rasa kalau hal-hal ini dilakukan dengan baik oleh KPU RI beserta jajarannya hingga ke kabupaten, provinsi dan kabupaten, ini bisa saja mundur. Nah, jadi itu yang pertama. Yang kedua, sebagai orang partai, saya kebetulan sekretaris DPD Gerindra Sulawesi Selatan, kalaupun pilkada di tengah pandemi ini harus dilaksanakan dan KPU memang siap dan Bawaslu siap untuk menjamin pelaksanaan ini dapat berkualitas dan berintegritas, kita di partai-partai pasti siap. Karena apapun keputusan pemerintah pusat, partai akan selalu siap untuk menghadapi ini. Saya kira itu aja untuk sementara, Pak Sofyan Basri. Baik, kami dan tanggapan. Baik, terima kasih Pak. Saya ke Pak Firdaus Muhammad. Nah, kira-kira Pak Firdaus, kira-kira bagaimana ini Pak secara sosio-politik masyarakat, kemudian situasi psikologi masyarakat itu dari tengah pandemi ini, apakah memang memungkinkan akan silakan Pak. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama ingin menyapa dulu teman-teman. Sini ada senior kita, ada Pak Arumahi, ya. Kemudian ada Pak Usle, Pak Muslimin dari KPU, ada Ibu Sakapati, ada Upi Asmaradana, dan Pak Darmawasa. Lama tidak ngopi Pak. Dan teman-teman sekalian, banyak sekali yang bergabung di sini. Ada Pak Ardiansa ada Pak Damang, Bu Rahma, Pak Apol, dan lain sebagainya. Ada Pak Serat. Bagi saya, apapun alasannya, pilkada itu harus dilakukan. Ini sangat penting sekali untuk stabilitas politik. Anda bayangkan kalau pilkada ini tertunda sampai tahun depan saja, 2021, apalagi nyebrang lagi 2022 misalnya, ada yang masa pemerintahannya bertambah, ada yang dikurangi. Nah, kalau bertambah itu kan pasti PJ, ya. Dan kita lihat kalau PJ itu ya bagaimanapun ada distabilitas di birokrasi dan lain sebagainya. Jadi kalau poin utamanya adalah apapun alasannya di tengah pandemi ini itu tetap harus dilakukan pilkada dengan segala keterbatasannya, tapi kualitas, integritas penyelenggaraan peserta itu tetap harus dijamin. Karena ini pemerintahan. Karena kalau pemerintahan kita tidak tertata secara baik, maka itu bisa terjadi instabilitas politik, pemerintahan juga tidak berjalan efektif. Nah, untuk mewujudkan itu, ini mulai kita bicara pada regulasi. Semua tergantung pada KPU pusat, Bawaslu, dan tentu dari pemerintah dan DPR. Tetapi kan tujuan utamanya tadi sudah disebutkan adalah dari gugus COVID-19. Ini kalau dari gugus tugas misalnya sudah memberi rekomendasi. Nah, ini
Kita tiba-tiba saja sekarang sudah dari bicara pandemi, kita sudah mulai diperkenalkan istilah new normal. Nah, ini bagaimana lagi mensiasati? Nah, sebentar. Jadi regulasi yang diberlakukan sekarang kan termasuk di Makassar ya, kalau kita perhatikan itu sudah sangat normal kehidupan Makassar, di mana-mana sudah macet dan seterusnya. Nah, kalau saya itu tadi, ini yang harus ada kejelasan, kira-kira kapan. Nah, dulu itu sudah diwacanakan di Desember. Nah, kalau Desember itu kan tetap di tahun 2020. Masa pemerintahan juga masih stabil. Nah, kalaupun 2021 itu kemudian saya kira resistensinya mulai membesar kalau sudah menyeberang ke 2021. Apalagi kalau kita sudah bicara anggaran. Nah, yang harus sekarang diperkuat itu adalah soal anggaran. Kita tahu bahwa COVID-19 ini itu bukan hanya merugikan masyarakat, tapi negara sangat tereduksi anggaran. Itu banyak dilarikan ke, kita tahu banyak kementerian itu anggarannya sudah dipreteli oleh pemerintah untuk menangani COVID-19. Nah, saya khawatirnya kalau KPU juga demikian. Apakah dana KPU itu di DPR itu aman-aman saja? Karena kalau COVID ini anggaplah meredah, sudah landai, tetapi anggaran ternyata sudah tidak memadai. Misalnya kalau untuk pilkada mungkin, tetapi ada tahapan-tahapan yang tidak tersedia anggarannya, itu berbahaya sekali. Jadi kalau saya harus ada kejelasan waktu, karena ini juga berkait dengan kandidat-kandidat partai dan seterusnya. Jadi kita berharap ada kepastian pelaksanaan dan kesiapan anggaran. Ini untuk menjaga stabilitas perpolitikan. Nah, bahwa kita berada dalam situasi seperti ini, saya kira regulasi juga, Pak Oslet, itu kita berharap ada juga perubahan. Jadi kalau kita ini anggaplah pasca pandemi atau di tengah pandemi ini, itu mengenai normal, saya kira juga ada regulasi harus mengadaptasi. Regulasi itu yang mulai berbasis virtual misalnya. Misalnya coklat itu bisa saja mungkin dalam bentuk yang lebih, misalnya di kecamatan, di kelurahan, itu kan jumlah penduduk berapa. Apakah harus misalnya didatangi lagi dari sekian juta itu didatangi lagi dengan risiko tertolak oleh masyarakat. Nah, saya kira ini harus ada pemikiran-pemikiran. Regulasi ini juga harus berdamai dengan pandemi, dengan pendekatan-pendekatan virtual. Kampanye juga mungkin sudah bisa diatasi dan seterusnya. Nah, kalau ini bisa diadaptasi, tentu proses pelaksanaannya bisa dilakukan tanpa menunda, dengan beradaptasi menggunakan virtual dan semacamnya. Sekret. Baik. Terima kasih Pak Firdaus. Semakin jelas tadi pilkada pandemi ini. Saya ke Pak Laude dulu deh. Nah, Pak Laude kira-kira proses pengawasan ini bagaimana Pak? Terutama mungkin dalam proses tahapan coklit, kemudian tahap verifikasi untuk calon perseorangan dan paling penting misalnya nanti pada saat kampanye ini kan harus pakai protokol kesehatan gitu Pak. Kira-kira gimana nih proses pengawasannya? Silakan Pak. Oke, ya, saya kira itu semua sedang kita rancang ya, dengan semangat bagaimana kita istilahnya berdamai dengan situasi. Secara internal saja kami ini masih bingung bagaimana kami melakukan peningkatan kapasitas jajaran kami ke bawah. Kalau selama ini bintik itu kita lakukan secara tatap muka. Ke depan apakah itu masih memungkinkan atau tidak sesuai dengan protokol kesehatan. Nah, kalau kita mau tempuh cara-cara misalnya dengan cara meeting virtual misalnya, apakah semua kecamatan punya fasilitas internet yang memadai? Itu usaha sendiri lagi kan gitu. Nah oleh karena itu kami beberapa hari terakhir ini betul-betul kami fokus bagaimana mencari model-model kegiatan yang bisa menyesuaikan diri dengan kondisi
pandemi COVID-19 ini. Termasuk misalnya begini, nanti teman-teman KPU jajaran di bawah itu melakukan konflik ya dari rumah ke rumah, maka di situ juga jajaran kami di pengawas sumber juga harus hadir di situ. Ini kan jadi persoalan tersendiri. Bagaimana dengan APD? Ini kalau kita tidak menggunakan APD, itu masyarakat juga akan semakin takut. Nah, ini kan APD dan teman-temannya itu setelah kita kalkulasi, ternyata jumlahnya itu jauh lebih besar, jauh lebih banyak daripada kebutuhan yang ada di sarana kesehatan. Kalau gabung antara KPU dan pengawas, terutama teman-teman KPU, sejajarannya cukup. Nah, ini selain sumber anggarannya mau diambil dari mana? Karena tadi ada pertanyaan, apakah anggaran penyelenggara sudah dipotong? KPU dan Bawaslu, APBN itu sudah dipotong sama-sama dengan instansi yang lain. Nah, sekarang kami harus diperhadapkan lagi dengan pengadaan APD di sana, masker dan seterusnya. Kalaupun ada anggarannya, dalam waktu singkat ini ada problem lagi dari aspek pengadaan. Nah, bisa masuk penjara kalau salah. Kalau misalnya ada dananya, kemudian pengadaannya itu harus melalui prosedur pelelangan. Nah, ini semua kita sudah diskusikan. Nah, salah satu alternatifnya sampai tadi siang kita diskusi untuk menghindari problem pelelangan, misalnya kalaupun sudah ada anggarannya, mungkin kita akan berhubungan dengan Satgas di masing-masing daerah. Ya, kalau boleh nanti koordinasinya di situ supaya sesuai dengan standarnya tugas dan seterusnya. Baik. Jadi misalnya bagaimana kita melakukan kampanye misalnya, itu kita akan menyesuaikan dengan model-model kampanye yang nanti akan ditetapkan lagi dalam PKPU yang mengatur tentang kampanye. Misalnya nanti Bawaslu akan menyesuaikan. Gitu. Baik, terima kasih Pak Laude. Saya ke Pak Muslimin. Nah, kira-kira Pak, ini kan tadi sudah disampaikan bahwa ternyata KPU dan Bawaslu sudah dipotong anggarannya terkait dengan COVID-19. Nah, kira-kira untuk taktis ini, karena kemungkinan besar yang terjadi kalau misalnya diatur secara pemilu setiap TPS, itu kan akan bertambah TPS. Nah, kira-kira untuk mentaktis gimana Pak untuk mentaktis ini Pak? Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Sofyan. Tentu kami akan begini, secara kesiapan batin dan mental teman-teman di KPU Kabupaten 12 itu siap kapan saja, tentu dengan mengacu pada petunjuk teknis yang diterangkan oleh KPRI. Ini kami juga masih menunggu, tapi misalnya masing-masing divisi di KPU itu kita sudah ada gambaran-gambaran kecilnya. Nah, maka kemudian contoh kasus ini dalam rangka pemetaan TPS untuk persiapan coklit itu kita sudah minta kepada teman-teman KPU Kabupaten untuk membuat formulasinya dengan maksimal 600 pemilih per TPS. Tolong disusun, karena kalau nanti setelah tanggal 15 dibuka tahapan, turun PKPU, revisi tahapan, kan di situ akan kelihatan di PKPU tahapan. Yang paling pertama pasti paling ditunggu-tunggu itu adalah PKP revisi ketiga atau keempat, PKPU tahapan. Itu yang paling ditunggu karena di situ akan kelihatan. Disitulah time schedule-nya dari tanggal 15 sampai 9 Desember. Ya, jadi kalau kepastian kapan penyelenggaraannya sampai hari ini itu sudah disepakati bersama bahwa penyelenggaraan pilkada setelah ditunda dari 1 September adalah 9 Desember. Itu sudah menjadi keputusan bersama DPR, pemerintah, dan penyelenggara. Itu tertuang tadi saya tayangkan saya kira ya, tertuang dalam keputusan 3 atau beberapa poin keputusan rekomendasi dari RDP, DPR, pemerintah dan penyelenggara. Itu di poin pertama, ditunda dari 23 September ke 9 Desember. Ya, penentuan itu tidak bisa KPU yang menentukan karena itu adalah undang-undang.
Itu penetapan 23 September 2019 2020 itu undang-undang pilkada menyebutnya. Nah, jadi dari situlah kemudian KPU menyusun tahapan ya berhitung dari 23 September mundur ke sini. Nah, sekarang 9 Desember itu disusun lagi teman-teman KPU RI, pimpinan kami di KPU RI telah menyusun tahapan itu. Tapi sudah ada gambaran bahwa tahapan akan dimulai tanggal 15 Juni. Nah, karena itu dokumen untuk virtual verifikasi faktual calon persorangan itu sekarang sudah disiapkan. Jadi kita sudah ingatkan Maros, Selayar, siapkan itu. Kalau misalnya tidak dapat bahan, paling ada penyesuaian adaptasi. Nah, kemudian teman-teman di divisi perencanaan sudah diingatkan juga, silakan Anda susun anggaran perencanaanmu, berapa kebutuhan APD-mu, dibikin memang agar ini tidak mengawang-awang, koordinasi dengan gugus tugas mobil kabupaten. Jadi mereka, kalau seperti ini, anunya seperti apa? Karena untuk data misalnya, paling tidak, kan ini kan persoalan juga nih. Apakah masyarakat takut misalnya didatangi? Ya, tidak hanya coklit, ya, dalam rangka kita misalnya penetapan DPS dari hasil coklit itu kan kita harus plenokan. Apakah memungkinkan seperti disampaikan Pak Romahi? Apakah memungkinkan seluruh PPS ada jaringan? Nah, kalau tidak ada jaringannya gimana? Ya, tentu kan pasti akan ada pertemuan. Nah, kalau pertemuan itu seperti apa? Kami menghitungnya minimal ada 6 pertemuan yang membutuhkan APD. Baik. Dalam ini tahapan data. Belum lagi rapidnya. Karena ini kan surat keterangan bebas COVID itu hanya berusia 7 hari. Jadi tidak akan apa lagi, periksa lagi, itu biaya lagi. Ada paket A, kalau di Jawa saya lihat ada paket A 350.000, paket B 550.000, paket C 750.000. Nah, itu harus dianggarkan lagi. Baik. Anggarannya diambilkan. Saya kira begitu. Tapi secara mental teman-teman di 12 kabupaten siap. Baik. Ini kan. Baik, terima kasih Pak. Sebelum saya ke Pak Darmo, saya ke Pak dulu deh. Pak Firdaus secara teknis mungkin kira-kira dalam apakah misalnya dalam peraturan Bawaslu atau peraturan KPU bisa didetailkan misalnya terkait protokol kesehatan yang bagaimana ini yang bisa digunakan dalam pilkada nantinya, Pak? Terima kasih. Jadi justru namanya dari regulasi itu justru harus lebih rinci. Dari misalnya kan undang-undang politik ke PKPU, nah PKPU lagi lebih rinci lagi. Nah, itulah pentingnya untuk berkoordinasi. Jadi tadi kan selalu disebut gugus tugas 19 itu COVID-19 itu memang harus selalu menjadi rujukan supaya ini bersinergi. Baik. Nah, bahkan sebenarnya bisa saja ini kan kesehatan. Katakanlah Kementerian Kesehatan itu mendapat banyak peralatannya untuk itu rapid test dan sebagainya. Tidak bisakah KPU misalnya bersinergi? Karena ini kan sama-sama sumbernya kan uang KPU juga dipakai sebagian untuk menangani COVID-19. Jadi bisakah fasilitas kesehatan itu juga digunakan oleh KPU untuk proses pendeteksian atau untuk kayak katakanlah rapid testnya itu dari dari puskes atau dari kesehatan, dari situlah kemudian nanti bersinergi dengan KPU sehingga bukan lagi KPU yang menyiapkan peralatannya dan lain sebagainya. Jadi mungkin namanya regulasi tadi ya itu harus lebih detail, lebih rigid supaya tidak ada multitafsir. Lebih serius persoalan itu pengalaman ya sebetulnya. Kadang-kala tahapan sudah berjalan, itu tiba-tiba ada lagi ada perubahan lagi. Misalnya Selayar sudah pelantikan, ternyata belakangan baru tahu bahwa ada program baru lagi dan seterusnya. Nah, yang paling berat itu di penyelenggara sampai di bawah itu adalah penyamaan persepsi terhadap sebuah regulasi. Saya kira itu. Baik, terima kasih Pak Firdaus. Saya ke Pak Darmo Sanuli sebelum kita buka sesi juga. Pak Darmo, nah kira-kira bagaimana ini Pak? Apakah memungkinkan nanti misalnya Pemprov kemudian meminta bekerjasama dengan KPU dan Bawaslu untuk terkait APD dan lain sebagainya untuk protokol kesehatannya, supaya misalnya nanti KPU ini tidak hanya
tidak hanya fokus ke penyelenggaranya, tapi juga bisa bersinergi untuk terkait protokol kesehatan ke pemerintah daerah dan pemerintah provinsi, Pak. Silakan, Pak. Ya, makasih. Jadi sebenarnya tergantung daripada regulasi yang akan dihasilkan oleh DPR RI maupun KPU tersebut. Nah, saya sudah sampaikan, kita ini hanya pelaksana. Jika memang regulasi itu mendetailkan terkait dengan pelaksanaannya, tentu kita akan, saya mewakili pemerintah Provinsi Selatan, tentu kita akan ikut dalamnya. Apapun aturannya itu, kita pasti ikut. Jadi terkait dengan, sama dengan bila mana regulasi itu menyatakan bahwa Pemprov harus ikut di dalam pelaksanaan pemilu itu terkait dengan penanganan, misalnya Dinas Kesehatan harus masuk ke dalam tim KPU untuk penanganan APD, penyiapan APD-nya. Nah, tentu kita akan laksanakan. Jadi semua itu harus ada aturannya, Pak. Tidak mungkin kita akan laksanakan membantu KPU kecuali dana hibah ya. Selama ini kan kita setiap berpilkada, misalnya gubernur kemarin kan kita melaksanakan dana hibah. Pemerintah kabupaten juga memberikan, DPR kabupaten juga memberikan dana hibah. Itu pun DPR provinsi juga memberikan dana hibah ke KPU. Tetapi kalau memang tidak ada aturan, maka kita juga tidak bisa masuk untuk itu. Jadi sebenarnya disinilah tergantung KPU dan Bawaslu menyampaikan ke DPR RI, mengingatkan kalau memang anggaran yang akan digunakan di kabupaten kota dan provinsi tidak cukup, maka di situlah harus terlibat pemerintah pusat, sekalipun harus memberikan hibah ke KPU untuk kemudian KPU memberikan hibah itu ke daerah-daerah. Seperti itu. Jadi bukan karena persoalan, ini juga bisa kita cermati baik-baik, bukan karena persoalan KPU pusat lagi tidak ada pemilu nasional, kemudian dia tidak bisa memberikan hibah. Bisa saja KPU pusat minta kepada kepada pemerintah pusat untuk diberikan hibah, kemudian KPU pusat memberikan hibah ke provinsi yang berpilkada gubernur dan kabupaten yang berpilkada wali kota dan bupati. Itu. Jadi itu tidak menutup kemungkinan, tergantung dari regulasi itu sendiri. Kalau memang regulasinya mengatur itu, maka kita akan siap selalu. Apalagi kita di Provinsi Selatan, Pak, memang menyiapkan sejumlah anggaran untuk penanganan COVID. Dan sampai sekarang juga kan memang belum masih tergunakan sebagian. Harapan kita COVID ini segera berakhir, kemudian kita bisa menggunakan ke beberapa tempat, termasuk kalau memang regulasinya mengatur kita harus terlibat dalam penanganan protokol kesehatan dalam pilkada kabupaten kota, maka kita akan laksanakan. Kita bisa ambil dari 500 miliar itu misalnya. Saya rasa itu. Baik, terima kasih Pak. Baik teman-teman, saya persilakan kepada teman-teman yang ingin berpartisipasi, silakan untuk menyampaikan pandangan, menyampaikan pertanyaan ataupun opini terkait tema yang kita angkat pada siang hari ini. Silakan teman-teman. Baik, silakan teman-teman, jika ada yang ingin menyampaikan pandangan, ada yang kita angkat pada siang hari ini, silakan. Baik, Pak Faruk, di sini ada beberapa pertanyaan juga di chat. Terkait ini Pak, saya ke Pak, ini pertanyaan lebih ke Pak Uslim terkait coklit yang lebih tadi. Katanya bagaimana Pak untuk coklit yang lebih tadi itu terkait RT RW Pak? Bagaimana teknisnya Pak? Baik, makasih Pak Sofian. Jadi dalam rapat koordinasi terakhir kami dengan KPU RI yang melibatkan 34 provinsi, khususnya divisi data, itu disampaikan bahwa coklit itu akan dibuat dalam 2 model. Yang pertama adalah e-coklit, dan yang kedua adalah coklit online. Ini mirip-mirip tapi tidak sama. E-coklit itu akan dilakukan oleh BPDP. Ini juga modelnya ada yang disiapkan. 1, e-coklit door to door dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat, protokol COVID secara ketat. Yang kedua, coklit 2RT dengan juga penerapan protokol COVID yang ketat.
Nah, mana yang dipilih kita tidak tahu. Ini kan kami di bawah dan pelaksana teknis. Ya, itu tapi itu disampaikan gambarannya kira-kira seperti itu. Kemudian coklit online ini dibikin aplikasi yang kemudian memungkinkan masyarakat melakukan coklit langsung. Kira-kira sama seperti kemarin di mata saya kemarin kan sensus online itu yang berpartisipasi kan kemarin setelah diperpanjang sudah lewat sih tapi diperpanjang sampai kemarin hari Jumat kemarin. Tapi angkanya juga masih rendah dari target 60 juta yang diharapkan ternyata kan baru tercapai 40 juta. Ini sensus. Ya, ini sensus. Nah, ini kalau seperti itu. Kalau e-coklitnya itu aplikasinya itu dibuat oleh teman-teman KPU Makassar dan KPU Gorontalo. Ini KPU Makassar juga ada peninggalan dari Bu Rahma dari komisioner divisi lalu. Dari dibangun terus, disempurnakan, kemudian diminta RI, lalu kemudian disempurnakan, itulah yang akan digunakan nanti. Tapi itu untuk bisa dipakai harus tertuang di dalam PKPU. Nah, maka sekarang di rancangan PKPU itu kita lagi tunggu seperti apa. Apakah ini bisa lolos di DPR? Coklitnya dan coklit online-nya. Kalau ternyata tidak bisa harus coklit manual ya sudah. Ini kan harus kesepakatan. Seperti Pak Rumahi, KPU mengajukan rancangan PKPU untuk kemudian dibahas bersama Komisi 2, lalu ditetapkan, di lembar negara kan baru bisa dipakai. Baik. Kalau di dalam PKPU ada yang belum jelas, itu biasanya disusuli dengan Duknis dan surat edaran. Ya, begitu. Cara kerjanya di KPU. Saya lihat ini kurang lebih 2 tahun di KPU Sulsel, ya seperti itu cara kerjanya. Cuma karena seperti disampaikan Pak Firdaus, ada surat edaran yang terlambat. Contohnya kemarin, surat edaran sapu jagat itu turun jam 3 subuh tanggal 17 April. Ya sudah, di banyak pelosok tidak dapat lagi surat edaran itu. Surat edaran sapu jagat yang dibikin bersama antara KPU dan Bawaslu. Baik. Terima kasih Pak Rosli. Saya ke Ibu Sakapati, silakan Ibu. Ibu. Ya, silakan Ibu Sakapati, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ya. Dilian Mut sama admin. Jadi terkait pilkada di tengah pandemi ini, hadir para pengambil kebijakan di tingkat provinsi, ada Pak Ketua KPU dan Ketua Bawaslu Provinsi yang menjadi perhatian kita ke depan dengan pelaksanaan dengan diputuskannya untuk mengambil waktu 9 Desember. Jadi mau tidak mau, suka atau tidak suka, yang 9 Desember ini oleh DPR, kemudian oleh penyelenggara dan oleh pemerintah ditetapkan untuk tetap melakukan pilkada serentak di suasana pandemi. Yang menjadi perhatian pemikiran saya mungkin adalah kualitas dari suatu pilkada atau demokrasi itu kan partisipasi masyarakat. Nah, di suasana seperti ini dengan kondisi masyarakat secara psikologis pandemi atau COVID yang mau tidak mau pasti menjadi ketakutan dari masyarakat. Nah, kira-kira nanti khususnya di saat hari H, di saat pemungutan suara, animo atau keinginan atau antusiasme masyarakat itu kan tentunya kita sih berharap untuk tetap semangat. Tetapi dengan suasana seperti ini, saya yakin masih adalah suasana kebatinan masyarakat untuk takut keluar rumah. Karena sudah beberapa bulan ini dengan kita membaca tentang corona itu seperti apa, kan orang akan menjadi takut. Nah, di sisi lain, tentunya penyelenggara di dalam hal ini KPU maupun Bawaslu tentu harus memiliki strategi di dalam memberikan sosialisasi ke pendidikan politik agar masyarakat tetap semangat untuk memberikan dan menyalurkan hak pilihnya. Ini mungkin menjadi suatu pemikiran, kira-kira model dan cara seperti apa yang selama ini mungkin pastilah berbeda dengan di masa pandemi. Kemudian yang berikut,
tentunya karena perubahan keadaan yang kita juga tidak duga-duga akan seperti ini modelnya, akhirnya tahapan yang akan dilakukan juga pastilah berubah. Nah, salah satu yang disinggung tadi adalah regulasi. Tentunya kalau Pak Firdaus mengatakan regulasi ini harus menyesuaikan, ya benar, tetapi suatu regulasi bukan persoalan penyesuaian yang harus dikedepankan, tetapi bagaimana penegakan hukum dari regulasi itu dalam mengatur dan menjadi rule serta pedoman di dalam pelaksanaan teknis tahapan pemilu itu sendiri. Nah, sehingga yang terkait khususnya penyelenggara di dalam hal ini dengan perbedaan teknis yang terjadi sudah harus memikirkan PKPU misalnya atau aturan peraturan dari KPU sedini mungkin dengan ditetapkannya bahwa di bulan Juni ini tanggal 15 Juni ya sudah masuk kembali, aktif kembali tahapan yang sudah tertunda. Ya, ini sekali lagi kalau dikatakan penyesuaian regulasi tentu sudah harus dipikirkan, karena suatu regulasi yang baik itu adalah yang mampu menjangkau dan yang mampu memikirkan suatu kondisi yang kira-kira akan terjadi ke depan. Nah, secara teknis kemudian dari sisi protap kesehatan yang memang sangat menjadi penting untuk selalu berkoordinasi dengan gugus percepatan ya penanganan COVID-19 itu, karena ada protokol kesehatan yang harus dilakukan. Nah, tentu dengan protokol kesehatan yang terbatas itu kan kembali juga melihat nantinya ke depan, khususnya di hari H ya di Desember itu jumlah pemilih misalnya di setiap TPS dengan range waktu yang mulai jam 7 sampai jam 13 dengan jarak waktu dan jarak ini kan semua harus teknisnya sudah harus semua dipikirkan dari sisi regulasi. Nah, demikian juga dengan pengawasan. Saya kira Bawaslu sebagai mengawasi semua tahapan teknis yang dilakukan oleh KPU, aturan-aturan teknis terkait dengan pengawasan itu menjadi penting sekali. Ya misalnya dari sisi pelanggaran, apakah ketika sudah ada kandidat atau nantinya pada saat terjadi pelanggaran misalnya ASN. Nah, model kalau semuanya misalnya temuan dan laporan, saya kira persentase nanti jumlah laporan di Bawaslu itu apakah itu temuan atau laporan ini sudah harus dipikirkan sejak awal regulasinya nanti seperti apa. Jadi sekali lagi ya apapun yang terjadi Desember ini sudah disepakati untuk tetap melakukan pilkada serentak di tahun 2020. Segala konsekuensi, segala dinamika, segala tantangan yang membuat harus siap penyelenggara, ya kemudian peserta, kemudian pemilih dan juga regulasi. Jadi ini 4 komponen yang betul-betul harus dari sekarang sudah dipersiapkan ya, penyelenggara, peserta, kemudian pemilih, ya masyarakat dan regulasi. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Tadi cukup banyak menjelaskan terkait regulasi dan sebagainya. Saya ke pertanyaan yang lain. Bung Yadi, silakan Bung Yadi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mungkin lebih ke Kak Usdeng. Halo, bisa dengar? Nah, Kak, untuk terkait dengan pilkada ini, saya juga tadi sempat cek di umpamanya kalau digelarnya 9 Desember, kira-kira menyangkut dengan tim-tim ataukah petugas ad hoc-nya ini, apakah nanti ada penambahan atau tidak? Terus dari sisi PTS dan juga PTK ini, apakah nantinya mereka semua menggunakan APD ataukah hanya dengan mungkin kelengkapan seadanya? Kalaupun mungkin ini, bagaimana mekanismenya, walaupun tadi dijelaskan bahwa nanti ditunggu regulasinya. Tetapi mungkin ada tidak ancang-ancang dari KPU provinsi bahwa KPU Kabupaten Kota itu mungkin tim ad hoc-nya itu, petugas ad hoc-nya mungkin menggunakan APD. Itu seperti itu. Baik, terima kasih Nyadi. Langsung ke Pak Muslimin. Silakan Pak. Ya, baik, ada 2 yang ditanya Pak Yadi. Ya, apakah petugas kedokteran akan bertambah?
Jadi PPK dan PPS sudah clear. Tidak ada lagi penambahan karena PPK dan PPS itu berdasarkan jumlah desa dan jumlah, kalau PPK jumlah kecamatan, dan kalau kalau PPS jumlah desa. Jadi kalau PPK 5 1 kecamatan, PPS 3 1 desa. Jadi itu dikalikan saja. Kemudian KPPS itu bergantung jumlah TPS-nya. Nah, ini kita lagi masih menunggu PKPU-nya. Apakah PKPU-nya akan sama seperti usulan KPU yang disampaikan di RDP, yaitu per TPS maksimal 400, atau dinaikkan menjadi 600 atau bahkan 800 atau 500, kita belum tahu. Ya. Nah, karena itu, tapi kami sudah di KPU Provinsi dalam rakor terakhir kemarin itu kita sudah mengingatkan teman-teman kabupaten untuk mendesain ya TPS-nya, karena terus terang kami ini di tingkat penyelenggara sudah melakukan pemetaan TPS dari bulan Februari setelah turun surat edaran 181 yang kita dilakukan pemetaan TPS. Bahkan jauh sebelumnya teman-teman divisi teknis ketika KPU RI meminta titik GPS, titik koordinat TPS, itu sesungguhnya sudah perintah untuk merancang di mana akan disimpan TPS. Nah, kemudian dari situ beberapa titik TPS yang titik koordinatnya itu tidak ada sinyal. Ya, ini juga yang kemudian menjadi bahan pertimbangan buat KPU RI dalam menyusun kebijakan terkait e-coklit. Apakah e-coklit, elektronik coklit ini akan diterapkan di seluruh tempat di Indonesia yang akan pilkada, meskipun itu tidak ada jaringan, dengan membuat aplikasinya ini ada aplikasi online dan ada aplikasi offline, atau seperti apa? Tapi kita sudah berikan materi, bahannya sudah kita berikan semua. Itu sudah lama, sudah selesai. Kemudian setelah Februari itu, lalu kemudian setelah DP4 diserahkan, diturunkan dari KPU RI ke KPU Kabupaten Kota melalui KPU Provinsi pada tanggal 23 Maret, ya, disusun dengan surat edaran dari KPU untuk melakukan pencermatan terhadap hasil pemetaan TPS dengan DP4. Baik. Jadi sudah. Nah, dari situ, kalau di desa ini itu sebelum ada pandemi, kami di Sulsel sudah merancang ada 8.740 TPS dengan 3.636.785 orang. Kalau ini tapi ini desain awal ya. Ini jumlahnya bisa bertambah bisa berkurang. Baik jumlah berdasarkan DPT terakhir pemilu 2019 tambah DPK yang menjadi pemilih DPK di pemilu yang lengkap data dan identitasnya, kemudian dilakukan pemadangan dengan DP4 yang turun. Baik. Ya, ini diserahkan. Nah, dari situ, tapi ini posisi 8.740 TPS itu masih ada TPS yang isinya 600, ada yang isinya 500 di sejumlah kabupaten kota. Yang isinya 500, maksimal 500 dalam TPS itu ada 1.000-an lebih. Kalau digabung dengan yang 600, itu ada 2.205 TPS. Kira-kira 25,22% dari 8.740 itu. Nah, itu pada posisi itu Pak Yadi. Kalau misalnya nanti PKPU turun dengan hanya menyebut maksimal 400, yang 2.205 ini itu harus dipecah lagi. Kalau itu ternyata kejadiannya, maka berarti akan terjadi penambahan jumlah TPS. Ya, hampir pasti kalau misalnya PKPU mengatakan maksimal 400 pemilih dalam satu TPS, maka hampir pasti jumlah TPS di Sulsel bukan hanya 8.740 akan naik. Karena pada posisi 500 sampai 600 itu ada 2.205 TPS. Saat ini desain pemetaannya teman-teman di kabupaten, 12 kabupaten. Tapi kalau disebutkan 600, ya 600 bisa sampai 600, maka hampir pasti akan terjadi penyusutan jumlah TPS, karena akan dilakukan regrouping, menggabung sejumlah TPS. Tentu penggabungan itu ada acuannya, bahwa batasnya adalah batas desa kelurahan. Tidak bisa. Kenapa batas desa kelurahan batas akhirnya? Karena jadi di TPS itu bisa saja gabungan 1 atau 2 RT.
lebih dari satu RT bisa saja gabungan, tapi tidak bisa digabung dua desa digabung dalam satu RT, tidak bisa karena ada unsur PPS. Kalau seperti itu maka PPS-nya tidak bisa berfungsi. Gimana kerjanya? Berebutlah ini PPS-nya, panitia pemungutan suara di tingkat desa. Nah, jadi sampai di situ maka batas wilayah terbesarnya ini TPS adalah gabungannya adalah gabungan RT, gabungan dusun, tidak gabungan desa. Nah, kalau terjadi penyusutan maka ini anggarannya bisa dipakai untuk dalam paling tidak KPU Kabupaten bisa menyumbang untuk menyediakan anggaran tambahan untuk penerapan protokol kesehatan. Nah, pertanyaan kedua, apakah PPS PPK akan menggunakan APD? Berdasarkan keputusan RDP kemarin, ya, itu wajib surat dari BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, yang juga ketua gugus tugas pencegahan percepatan pencegahan COVID-19, Bapak Legend TNI Doni Monardo, itu wajib Pak, bahwa harus menerapkan protokol kesehatan. Protokol kesehatan berarti pakai APD. Apakah APD-nya sama? Tentu tidak. Ya, tidak seperti itulah karena akan ada standar-standar. Tapi seperti apa standarnya? Inilah yang dikomunikasikan oleh teman-teman KPU Kabupaten. Kita minta komunikasi dan koordinasi dengan gugus tugas di kabupaten. Ya, kira-kira standarnya seperti apa? Standar maksimalnya seperti apa? Apakah harus menggunakan seperti di ruang bedah misalnya? Kalau dikatakan tidak harus, ya. Yang seperti apa? Yang kira-kira bisa safety, bisa aman. Nah, seperti itu Pak Yadi. Nah, untuk kita semua tambahan untuk kita semua sebagai gambaran Bapak Ibu sekalian, di Korea Selatan yang baru selesai pemilihannya itu dengan pemilih 47 jutaan, TPS hanya 14.000. Jadi dia dalam satu TPS itu banyak pemilihnya, tetapi mekanismenya, nah ini yang dibilang oleh Ibu Saka tadi, Ibu Sakapati, bahwa memang dan Pak Firdaus, bahwa regulasi memang harus ramah COVID, ya. Jadi harus bisa menyesuaikan. Ya, kita berharap regulasi itu tidak menyusahkan kita, tapi kemudian ini membuat kita semua aman dari COVID. Jadi nilai dan kualitas demokrasi terjamin, kesehatan dan keselamatan pemilih dan penyelenggara juga terjamin, sehingga kemudian lahirlah pemimpin yang juga tidak kalah adalah pemilih yang berkualitas. Baik, terima kasih Pak Uslimin. Saya ke Pak Damang dulu. Silakan Pak Damang. Halo Pak Damang, silakan Pak. Silakan di-unmute Pak, kedengaran ya? Ya, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggapan saya hanya ada 3 poin. Yang pertama mengenai regulasi pemilihan kepala daerah. Yang kedua mengenai bagaimana menjalankan protokol kesehatan di masa pemungutan suara. Yang ketiga, bagaimana penyelesaian sengketa dan kasus-kasus pemilihan dengan persyarat harus mengikuti protokol kesehatan. Yang pertama, mengenai regulasi pemilihan kepala daerah yang bisa dilaksanakan di masa pandemi, sebenarnya kalau kita melihat undang-undang pemilihan maupun perpunya, itu tidak ada dasar hukumnya di sana. Yang ada di sana itu bisa dilaksanakan pemilihan lanjutan kalau bencana non alam, maksudnya kalau pandemi itu sudah berakhir. Jadi kalau mau melaksanakan pemilihan kepala daerah dengan masa pandemi tetap ada, maka undang-undang pemilihan itu harus diubah lagi, harus bikin perpu lagi. Karena kemarin maksud pembentukan itu memang nanti ada lanjutan kalau pandemiknya sudah berakhir. Saya kira itu yang penting pertama yang harus diketahui oleh penyelenggara pemilu. Nah, yang kedua, mengenai masa pemungutan suara kemudian kita mau menerapkan protokol kesehatan, saya kira itu bukan perkara gampang kita membandingkan dengan Korea Selatan. Korea Selatan itu dia sudah maksimal di infrastruktur, maksimal di tingkat partisipasi pemilihnya karena mereka percaya terhadap
pemerintahnya, sementara kita jauh dari indikator-indikator itu. Nah, misalnya di masa pemungutan suara kita mau menerapkan protokol kesehatan, maka yang jadi masalah kan ada yang begini, ada yang ODP, ada yang OTG, ada yang positif. Nah, misalnya yang positif mau memilih, apakah penyelenggara KPPS itu kita harus fasilitasi dengan APD yang misalnya seperti yang dipakai oleh dokter-dokter itu, ya. Nah, itu yang sangat rumit bagi saya kalau kita mau menyelenggarakan pemilihan, terutama di hari pemungutan suara. Yang ketiga, mengenai penyelesaian kasus-kasus pemilihan, ini terutama yang paling akan repot nanti itu Bawaslu. Ketika misalnya mau memeriksa saksi, mau memeriksa misalnya terlapor, itu sulit. Kalau bukan harus ketemu. Dan kerjanya teman-teman, kalau yang namanya penyelesaian tindak pidana itu kan sangat singkat waktunya, sehingga biasa dimainkan, disembunyikan itu disembunyikan terlapornya, saksinya disembunyikan, sehingga akan berakhir itu perkara. Dan kalau misalnya kasus-kasus itu tidak selesai, maka kita juga bisa menilai bahwa kualitas demokrasi ini tidak memenuhi asas keadilan itu. Nah, yang terakhir bagi saya, yang perlu kita tekankan bahwa suratnya itu, ketua gugus itu bukan dasar hukum bagi KPU untuk menyelenggarakan pemilihan di masa pandemi. Bahkan RDP pun itu bukan dasar hukumnya kalau bagi saya. Dasar hukumnya itu adalah undang-undang pemilihan PKPU yang dibentuk oleh dirinya sendiri sebagai self regulator body. Jadi kalau mau punya legalitas itu KPU menyelenggarakan pemilihan di masa pandemi, maka harus diubah kembali undang-undang pemilihan. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Damang. Saya ke Pak Firdaus dulu ini, karena ini lebih banyak saya tidak terkait regulasi, Pak. Nah, kira-kira bagaimana menurut Pak Firdaus ini 3 poin yang disampaikan tadi, bagaimana terkait harus ada perpu lain, karena ternyata di dalam undang-undang itu tidak dijelaskan secara detail soal ini, kemudian protokol kesehatan, kemudian ada ini yang paling penting juga terkait kasus sengketa kasus pemilihan nantinya. Silakan Pak Firdaus. Oh ya, terima kasih banyak. Saya sangat setuju dengan Pak Damang ya, bahwa memang karena regulasi ini kan kepastian. Kalau COVID gugus ini itu kan bekerja itu fluktuatif, mengikuti iramanya virus ini. Jadi kalau sekarang trennya naik, pasti juga agak ketat. Tapi nanti kalau sudah melandai, mulai ada istilah normal dan lain sebagainya. Jadi ini dalam ketidakpastian COVID ini. Nah, sementara kalau regulasi dia harus memberi kepastian. Makanya betul Pak Damang ini harus tetap merujuknya kepada pembuat undang-undang, DPR, pemerintah, perpu dan lain sebagainya. Intinya kalau saya itu adalah harus ada kepastian. Nah, sekarang sudah dipastikan waktunya 9 Desember ya, 9 Desember 2020. Tapi perangkat-perangkatnya itu belum ada kepastian. Yang saya maksud dalam kepastian adalah penyelesaian regulasi ini terkait dengan kondisi. Yang awalnya regulasi itu dirancang untuk kondisi normal, sekarang dalam posisi sekarang ini tentu regulasi itu seperti tadi disinggung juga Pak Sleh bahwa memang harus ramah COVID. Artinya aturan-aturan yang kita buat, itu yang pemerintah buat, anggota DPR, legislatif buat itu adalah sudah harus ada kepastian-kepastiannya dari tahapan yang akan dilalui. Karena seperti ini, kepastian politik melalui regulasi, kepemiluan melalui regulasi ini itu dampaknya terhadap perilaku pemilih dan yang dipilih. Ini kan kita harus tahu ini, regulasi ini dibuat tentu nanti dampaknya lebih kepada bagaimana para politisi memainkan peran. Nah, tentu strategi-strategi politik yang mereka mainkan juga menyesuaikan dengan kecenderungan-kecenderungan perilaku masyarakat. Nah, kalau misalnya mau membuat kumpulan-kumpulan orang itu kan lebih berat lagi kalau masa kampanye. Itu kemudian mengumpulkan massa dengan apel akbar, kampanye akbar dan semacamnya, itu lebih berisiko lagi. Nah, itu belum diatur. Nah, sementara kualitas demokrasi kita ya sangat tergantung pada prosesnya dan outputnya.
Yang kedua, yang terpenting lagi dari regulasi ini itu harus memberi kepastian kepada pemilih, karena berkualitas tidaknya seperti kata Bu Saka tadi itu adalah pada perilaku pemilih. Nah, dalam situasi seperti ini perilaku pemilih itu seperti sebagian kita ini masih apa istilahnya itu parno itu masih sangat takut dengan ini kan menjadi dua hal. Pertama, memang sebutlah Makassar tingkat partisipasi dalam kondisi normal saja itu di bawah 60%. Nah, apalagi kalau kita melakukan pilkada yang ternyata Makassar itu belum sepenuhnya normal, maka tingkat partisipasi bisa di bawah 50%. Maka yang harus kita perjelas itu adalah regulasi ini itu sudah memotret nanti arahnya kepada kecenderungan perilaku pemilih. Karena banyak yang mengatakan sebelum COVID ini dan sesudah COVID atau sementara COVID ini ada banyak perubahan-perubahan yang terjadi dari interaksi sosial, perilaku politik dan lain sebagainya, banyak mengalami perubahan. Karena itu regulasi ini lagi-lagi harus lebih adaptif, tapi harus juga memberi kepastian. Jadi supaya efeknya kepada pelaku politik dan masyarakat. Oke, terima kasih Pak Firdaus. Saya ke Pak Laudi Armisi. Nah ini kan ada poin yang cukup menarik dari Pak yang disampaikan Pak Ramad terkait kasus sengketa pemilihan nantinya Pak. Nah agak sulit katanya untuk proses ini. Kira-kira bagaimana Pak untuk mentaktis ini? Silakan Pak. Ya, saya kira menarik sekali apa yang disampaikan Pak Darman tadi. Khusus untuk penyelesaian sengketa dan penegakan hukum pilkada. Ini sementara kita diskusikan karena antara Undang-Undang Nomor 7 2017 tentang pemilihan umum dengan Undang-Undang Nomor 10 tentang pilkada itu agak berbeda dalam hal penegakan hukum. Saya kasih contoh, kalau di Undang-Undang Nomor 7 itu ada proses hukum yang dilakukan secara in absentia. Tapi di Undang-Undang Nomor 10 itu tidak ditemukan, tidak diatur. Nah, tadi sudah disampaikan, kalau ketika ada temuan atau laporan, ada proses-proses klarifikasi dan seterusnya, dan terlapor itu harus hadir untuk diklarifikasi. Nah, ini yang sementara kita pikirkan bagaimana model penanganan kasus. Yang kedua, tadi juga Pak Dama sudah jelaskan waktu kalau di Undang-Undang Nomor 7 itu waktunya agak panjang. Tapi kalau di Undang-Undang Nomor 10 itu pendek sekali, 3+2. Nah, ini tantangan bagi kami tentu dari Bawaslu, bagaimana proses penegakan hukum itu tetap jalan, karena kami juga sadar kalau kami tidak bisa memberikan kepastian hukum atau katakanlah sengaja mempetikaskan laporan itu, maka konsekuensinya ada pada kami. Ya, konsekuensinya pasti kami akan diproses di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Dalam kondisi normal saja kita proses, kita tangani, kemudian tidak puas, itu tetap ada yang menempuh ke DKPP, apalagi dengan misalnya kita diamkan kasus itu. Saya kira terima kasih Pak Darman. Itu semua bagian dari masukan yang kami harus diskusikan lebih lanjut. Karena ini kan banyak sekali perubahan proses-proses penanganan kasus. Misalnya begini, ada juga sengketa yang melibatkan antara peserta dan penyelenggara. Misalnya ada peserta pilkada yang dibatalkan oleh KPU, ya. Lalu itu dia bisa mengajukan permohonan sengketa ke Bawaslu. Prosesnya itu harus persidangan. Jadi para pihak itu harus hadir. Ya, saya tidak tahu kalau ke depan itu bisa dilakukan persidangan melalui virtual dan seterusnya. Ini semua kan harus diatur. Insya Allah nanti minggu depan kami dengan Ibu Sekapati bersama dengan Fakultas Hukum juga akan mendiskusikan soal penegakan hukum pilkada ini di tengah pilkada COVID-19.
banyak sekali persoalan-persoalan penegakan hukum yang mengarah kepada kepastian hukum itu harus didiskusikan. Baik. Semua masyarakat juga bisa lebih paham. Baik, terima kasih Pak Al-Mahi. Saya ke Pak Darmawan Samuni. Pak Darmawan masih tergabung bersama kita, Pak. Baik, ini ada 3 hal yang disampaikan tadi Pak Darmawan, Pak, terkait kemudian protokol kesehatan, bagaimana PDP dan OTG dalam ini, kemudian pemeriksaan sengketa pilkada dan lain-lain. Kira-kira bagaimana Pak dari perspektif DPR dan politisi Pak, yang mungkin juga yang akan berpartisipasi di pilkada dan silakan. Iya, saya mohon maaf saya tidak sempat mengikuti semua karena ada kesibukan. Hanya memang saya di tempat ini saya ingin sampaikan harapan-harapan saya bahwa terkait dengan regulasi yang akan keluar nantinya, mohon KPU, utamanya mewakili kita ya, KPU Sulsel dan Bawaslu Sulsel untuk betul-betul memberikan masukan kepada KPU RI dan DPR RI untuk menghasilkan aturan yang betul-betul melindungi masyarakat kita. Ya, terkait dengan penambahan anggaran yang betul-betul maksimal sehingga kita dapat melaksanakan pilkada kabupaten, kota, dan provinsi seluruh Indonesia yang betul-betul punya kualitas dan integritas yang tinggi. Karena tentu jika memang harus kita melaksanakan pilkada di tengah pandemi ini, tentu akan banyak sekali masalah yang timbul. Pada saat normal pun masalah yang timbul tidak sedikit. Apalagi dengan kondisi yang sekarang ini yang betul-betul masyarakat dicekam oleh ketakutan terkait dengan penyebaran COVID-19 ini. Dan ini tentu kita sangat sadar sekali bahwa kita sekarang sangat panik, semua panik. Bukan hanya masyarakat saja, tetapi tentu pemerintah dan apalagi penyelenggara yang belum tahu apa yang harus dilakukan. Jadi itu yang saya ingin titipkan saja. Mohon maaf kalau saya tidak bisa menjawab semua karena saya sementara di perjalanan, Dinda. Ya, mudah-mudahan salam untuk semuanya. Selamat bekerja Pak KPU, selamat bekerja Pak Bawaslu. Insya Allah kami di DPR akan selalu siap menerima bila mana ada yang ingin disampaikan. Baik, kami bersama Pak Pemerintah, Pak Gubernur akan selalu siap mendampingi KPU pada saat pelaksanaan nantinya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Saya berhubung karena waktu ini sudah saya batasi satu pertanyaan lagi. Ini ada teman kita dari Dongkui, silakan. Terima kasih atas waktunya. Kan ya untuk apa ya coklit ya pencocokan dan ya penelitian itu kan ya mungkin untuk door to door ya udah pernah dilaksanakan dan memang ya kami ya sering dengar sih. Nah tapi untuk yang online ini ya coklit online ini ya kami belum pernah dengar dan kira-kira kami harus kami bisa ya mengaksesnya di mana seperti itu. Dan terus juga yang jadi pertanyaan itu adalah bagaimana sistem KPU untuk memanggil warga untuk dalam memilih, karena yang namanya menunggu ataupun yang mengantri itu ya pasti orang akan berkerumun seperti itu. Nah, dan bagaimana cara KPU nanti untuk yang menangani hal-hal seperti itu? Karena kan dalam tahapan pemilihan itu ya orang berkerumun itu ya 2 kali. Yang pertama ya saat dia memilih atau ingin memilih, dan yang kedua pada saat penghitungan suara. Seperti itu saja Pak. Terima kasih atas kesempatan. Baik, terima kasih. Sebelum saya berbicara, saya ada Pak Reni, silakan. Reni. Ibu Reni. Iya. Assalamualaikum. Silakan.
Ya, ini lebih ke sebenarnya saya hanya ingin menyampaikan pandangan dengan meminjam perspektif publik sebenarnya kan. Tadi kita sudah dengar pandangan dari KPU dan lain sebagainya. Sekarang ayo kita bicara tentang perspektif publik. Saya ingin mewakili begitu banyak orang di luar sana dengan menyatakan bahwa keputusan untuk menyelenggarakan pilkada serentak di 2020 ini cukup prematur dan beresiko. Itu tolong dinotis. Nah, dasarnya apa? Ada 4 hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, sepertinya pemerintah pusat ini tidak melakukan koordinasi yang kolektif untuk mengambil keputusan. Buktinya apa? Ada perdebatan di tingkat pusat, baik dari pihak Kementerian Kesehatan, KPU sendiri, dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, pilkada ini diputuskan tidak disertai dengan grand design tentang penyelenggaraan secara tuntas dan matang. Buktinya apa? Buktinya ketika ini sudah diputuskan bahwa akan tetap dilaksanakan, kita masih berdebat tentang wilayah aturannya, wilayah regulasinya, wilayah penyelenggarannya akan seperti apa. Sedangkan kita akan menyelenggarakan di tengah COVID, di tengah pandemi, di mana selama berbulan-bulan masyarakat sudah sangat mengambil resiko untuk tetap berdiam di rumah, membatasi aktivitas mereka. Lantas kemudian, makanya tadi di catatan saya kepada Pak Admin, Pak Sofyan Basri, mudah-mudahan tadi dibaca, seurgensi apa sih pilkada serentak ini dilakukan di saat kita masih gamang dalam ketidakpastian untuk menghadapi situasi pandemi sekarang. Lantas kemudian masyarakat yang masih bergolak dengan kebutuhannya untuk mereka perekonomian mereka masing-masing, kita sudah suguhkan mereka sebuah beban moral dan beban mental untuk nantinya ke depan akan ikut e-coklit atau e-voting jika memang betul-betul akan ditempuh seperti itu. Nah, itu kemudian merujuk pada pertimbangan ketiga bahwa keputusan ini penyelenggara tidak aware terhadap safety society, tidak mohon maaf saya harus katakan ini kurang peduli terhadap keamanan masyarakat dan abai dengan tingkat kecerdasan publik yang mungkin belum semuanya, persentasinya sangat kecil lah kalau kita mau melihat kemampuan masyarakat untuk ikut voting itu. Kita tahu belum semuanya itu paham dan fasih dengan teknologi masa kini. Nah, ini kan tentunya saya setuju dengan Pak Damang dan Pak Darmawansa tadi bahwa ini akan rawan dengan problem-problem atau tantangan ke depan. Nah, padahal sistem pemilihan manual saja kita sudah melihat betapa KPU, mohon maaf, keteteran untuk menghadapi berbagai macam polemik dan persoalan pasca pemilihan, apalagi di tengah situasi seperti ini. Nah, sehingga menurut saya kita masih harus lebih banyak membicarakan soal ini. Kalau pemerintah memang punya niat untuk melaksanakan tetap di 2020, tolonglah kami masyarakat ini jangan terlalu banyak dibebani dengan isu-isu ketidakpastian. Apalagi itu tadi yang paling urgen sebetulnya kita belum selesai dan belum tuntas untuk membicarakan tentang safety society sendiri. Ada yang bisa menjamin? Ada yang bisa menggaransi? I don't think so. Itu seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Bu Reni. Saya langsung ke keempat pembicara kita sekaligus nanti ini Pak untuk proses statement Pak ya, terkait ada beberapa hal yang disampaikan terkait dari ada teman kita dari Dompu yang menyatakan terkait sistem coklit itu bagaimana, kemudian bagaimana situasinya KPU dalam menghadapi kerumunan dalam tahapan KPU. Kemudian ada dari Ibu Reni menyampaikan 4 pendapat terkait koordinasi kolektif dan KPU, kemudian pilkada diputuskan dengan tanpa grand design katanya, kemudian urgensinya dalam kondisi COVID yang masih gamang dalam situasi masyarakat, kemudian diabai dengan kecerdasan publik. Jadi 6 poin ini saya minta pendapatnya keempat pembicara sekaligus sebagai closing statement terhadap diskusi kita pada siang hari ini. Saya persilakan dulu ke Pak Laude Almain. Silakan Pak. Iya, sudah banyak masukan-masukan untuk kami di penyelenggara. Ya, saya ingin sampaikan begini, di Bawaslu, di forum-forum DPR itu dalam setiap kali DPR, Bawaslu sudah menyampaikan hal-hal yang ideal untuk sebuah proses demokrasi pilkada. Nah, itu bagaimanapun juga harus disampaikan itu sebagai sebuah tanggung jawab, bahwa kemudian yang ideal itu harus dihadapkan dengan kondisi atau kenyataan yang kita hadapi ini.
Nah, itulah sebenarnya yang ideal tadi itu, biar itu menjadi harapan ke depan. Lalu kemudian Bawaslu tidak boleh lari ya sebagai salah satu bagian dari penyelenggara. Apapun diputuskan oleh institusi yang berwenang itu harus dilaksanakan dengan itu harus melakukan penyesuaian. Baik. Dengan segala keterbatasan itu kita tetap optimis bisa melaksanakan pengawasan ini secara maksimal. Saya kira itu. Sambil kami menunggu juga regulasi dari Bawaslu RI, dan kami harus pahami dulu di tingkat provinsi, lalu kemudian harus kami teruskan pemahaman yang sama kepada jajaran yang ada di bawah. Baik, terima kasih Pak Bade. Saya ke Pak Usle. Silakan Pak Usle terkait tanggapannya beberapa pertanyaan tadi, kemudian closing-closingnya Pak. Silakan Pak. Teranut Pak, izin teranut. Ya, baik, terima kasih atas masukan semuanya, Pak Damang, kemudian yang dari Dempuh, sampai kita chat-chatan ya, yang warga Dempuh, kemudian yang terakhir Reni. Tadi juga ada, saya kira masukan yang berbeda dari Pak Darmawansyah. Saya tidak bermaksud untuk mendebat, jadi begini. Di Perpu 2 2020 itu sudah disebutkan bahwa pilkada dari 23 September dipindah ke Desember. Di dalam Perpu itu juga disebutkan bahwa KPU kemudian harus menyusun PKPU atas persetujuan pemerintah dan DPR. Maka kemudian ini komunikasi jalan terus. Ya meskipun saya bukan KPU RI ya, tapi yang saya pantau kita ikuti. Lalu kemudian terjadilah RDP terakhir yang memutuskan di dalam RDP itu, jangan salah, memutuskan dalam RDP itu seperti itu melaksanakan bunyi dari Perpu sebetulnya di pasal 122 atau 121 sudah tutup tadi ya. 122. Di situ 122 Pak. Diputuskan oleh pemerintah dalam ini diwakili oleh Mendagri bahwa memang pemerintah tidak kompak, yaitu urusan mereka kan, itu hal lain. Tapi yang menjadi mewakili dalam hal ini pemerintah dalam menyusun jadwal itu adalah diuji publik yang dilakukan oleh KPU. Menteri Kesehatan menolak dilanjutkan tahapan ini Desember. Kalau ada teman-teman di sini yang ikut uji publik itu secara daring, itu Menkes jelas menolak, yang mengkhawatirkan seperti yang disampaikan oleh Ibu Reni. Kami juga khawatir, tapi karena kami sudah ijab kabul dengan KPU sebagai penyelenggara, maka begitu kita diperintahkan kita kerjakan. Kalau kami tidak sekerjakan, berhenti jadi KPU kan begitu. Ketika kita sudah menerima amanah ini, tidak sanggup, tidak akan jabatan. Teman-teman ini kabupaten masih sanggup, ya sudah. Kalau tidak sanggup berarti kan ada nomor 6, nomor 7 dan sampai 10. Itu ya seterusnya. Jadi ini sudah diputuskan bersama. Nah soal itu tidak bisa dijadikan dasar, karena hanya menganalogikan begini. Bahwa gugus tugas ini adalah dan BNPB ini adalah dialah yang menentukan ini bencana atau tidak bencana, ini bencana bisa ditanggulangi atau tidak, itu kan urusannya mereka. Kalau dia salah pengambilan keputusan ya itu kita hanya menjadikan dasar. Ya kira-kira kalau saya mau analogikan adalah logika seperti ketika ijazah Bapak Slon sah atau tidak sah, yang tahu itu adalah Dinas Pendidikan dan kampusnya. Maka pasti kita cross check ke situ. Maka KPU ini terkait pandemi ada negara membentuk gugus tugas, ya, yang kebetulan juga Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Kita tanya di situ KPU RI, bukan kira ya, KPU RI tanya di situ, gimana ini? Ternyata dijawab, ini tidak bisa diprediksi kapan berakhirnya, tapi silakan laksanakan kita dengan menerapkan protokol kesehatan. Kan gitu. Baik yang dijadikan. Sebetulnya kita dua tidak kompak. Fraksi Demokrat menolak dilanjutkan. Oke. Saya ikut RDP itu kan kita ikut semua. Fraksi Demokrat antara lain menolak. Sejumlah fraksi lain juga memberikan catatan. Bahkan ada fraksi apa ya? Termasuk fraksi Gerindra saya lihat itu meminta tahapan jangan dimulai di 9
dan atau 15 Juni, tapi sekalian masuk ke Juli. Saya kira Pak Romahi dengarkan sendiri bersama kita ikut. Tapi kemudian secara kesepakatan itu disepakati oleh Komisi 2 pemerintah dan penyelenggara. Ya, penyelenggara ini kan kita mengikut mereka sudah sebagai mandatori dari regulasi. Begitu mereka kita selenggarakan di 9 Desember. Jika KPU dan Bawaslu menolak untuk diselenggarakan 9 Desember, tidak bisa digugat lagi, kan gitu. Baik. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga soal e-coklit. E-coklit ini sangat teknis kalau dibahas di sini, Pak Sofyan. Baik. Tapi kalau e-coklit itu yang bisa masuk di situ adalah para petugas, para PPDP. Ya, yang publik bisa masuk ke coklit online. Tapi apakah ini akan jadi diterapkan atau tidak? Ini kami menyiapkan dari Divisi Data, kita menyiapkan desain kegiatan dengan e-coklit ini dan coklit online ini yang kira-kira pekerjaannya lebih ringan, lebih gampang dikerjakan dan lebih cepat selesai. Baik. Karena dengan e-coklit sesungguhnya yang didesain oleh teman-teman KPU Makassar sebagai peninggalannya Ibu Rahmat. Ketika Ibu Rahmat saya di Divisi Data di KPU Makassar, itu kan dia bikin itu. Kalau salah Ibu Rahmat, saya dikoreksi Ibu Rahmat, namanya Leon. Ya. Leon dulu itu aplikasinya, kalau salah saya bukan atau saja. Nah, karena saya kan hanya dapat ujung-ujungnya Pak. Kami dilantik 23 Mei, pilkadanya 27 Juni. Baik Pak. Itu sudah masuk di tahapan itu. Nah, itu prosesnya adalah bagaimana supaya orang bisa menjamin hak pilihnya orang. Tadi juga ada ya, bagaimana dengan orang yang terpapar COVID. Ya, di penjelasan semalam KPU Divisi Data yang saya ikuti juga, itu dijelaskan bahwa yang ada di ICU pun, kalau dia memungkinkan dia sadar atau di dalam ruang isolasi pun, kalau memungkinkan itu harus dijamin haknya kalau dia memilih. Nah, tentu untuk yang membawa kotak suara bergerak ke situ harus memiliki dirinya dengan APD. Baik. Tidak mungkin kita akan konyol dengan mengabaikan kesehatan, karena pilkada tidak lebih penting daripada keselamatan jiwa manusia. Baik. Tidak dibutuhkan pilkada kalau kemudian semua orang mati. Baik, terima kasih. Keselamatan jiwa di atas segalanya. Baik. Kita berharap mudah-mudahan regulasi yang turun ini yang perhatikan. Tapi kami di tingkat kabupaten kita meminta aspirasi, kemudian di provinsi kita sampaikan terus apa yang terjadi publik, termasuk ya soal coklit dengan lewat RT. Kita sudah sampaikan bahwa KPU Sulsel pada tanggal 14-15 Mei sudah melakukan uji coba e-coklit. Baik. 4 TPS. Hasilnya kita mengatakan bahwa hampir semua RT tidak menguasai data penduduknya. Jadi kalau hanya lewat RT bahaya juga ini. Kalau itu sudah menjadi bersama kita kerjakan. Baik, Pak Simin. Itu ada upaya uji publiknya supaya ini bisa berterima di masyarakat. Saya kira demikian Pak Sofyan. Baik, terima kasih Pak Simin. Sangat jelas sekali tadi terkait penjelasannya. Saya ke Pak Firta ini, saya pikir Pak Darmawan Samuni sudah tidak bergabung bersama kita karena beliau sudah menyampaikan tadi. Jadi saya minta Pak Firta ini menutup dan memberikan posisi statementnya Pak terkait tema yang kita angkat. Silakan Pak. Ya, terima kasih banyak, luar biasa diskusi kita. Saya tertarik Kak Usle yang terakhir. Pilkada tidak lebih penting dibanding kemanusiaan, betul. Tetapi kembali ke awal tadi, saya sudah menyatakan bahwa pemerintahan ini harus berjalan estafet. Itu ada kepastian-kepastian kita dalam bangsa dan negara ini untuk kelanjutan masa depan NKRI. Karena kalau tidak, ini terjadi instabilitas politik, ketidakpastian dalam pemerintahan. Ada PJ, ada yang dikurangi, ada yang pemotongan masa jabatannya, ada yang diperpanjang. Nah, terlalu banyak risiko-risiko yang bisa terjadi. Tetapi saya juga setuju dengan Mbak Reni bahwa di satu sisi kita butuh kepastian, tetapi kepastian yang disebutkan Pak Usle tadi bahwa ditetapkan disepakati 9 Desember 2020 itu kata Mbak Reni tadi itu masih cenderung prematur, belum ada grand design-nya. Karena memang betul, karena Pak Usle juga sepertinya ada keterpaksaan lah
mewakili mungkin teman-teman yang lain dalam arti keterpaksaan itu, sesungguhnya perangkatnya belum siap. Nah, tetapi bagaimanapun kalau ini sudah menjadi konsensus, kesepakatan, terutama di pusat, ya sudah kita jalankan. Nah, kalau saya memang betul, ini harus jangan sampai pilkada tidak ada kepastian, masanya terlalu lama, terjadi distabilitas politik tadi di pemerintahan bersoal, tetapi juga bukan berarti dipaksakan. Nah, terutama tadi ternyata ada proses-proses yang dari publik bisa dibayangkan ketika orang dari kesehatan, Kementerian Kesehatan itu belum menggaransi, sementara di DPR juga masih ada faksi-faksi yang lain, tiba-tiba ini diputuskan. Nah, ini beresiko. Nah, di sini kalau kita, karena ini wilayah politik, jangan-jangan di DPR itu juga sudah ada grand design politik bahwa ketika dilakukan dalam kondisi seperti ini, mereka bisa mempunyai cara-cara strategi-strategi politik untuk meraih kemenangan-kemenangan, kandidat yang didorongnya dan seterusnya dan sebagainya. Jadi jangan-jangan juga ada konspirasi-konspirasi politik dari elit-elit politik di Senayan untuk kemenangan partainya, untuk kandidat-kandidatnya dan lain sebagainya. Nah, kita tidak ingin politik ini, kepentingan politik ini mengalahkan kemanusiaan tadi, betul kata Pak Presiden. Jadi saya kira memang yang terpenting adalah harus ada kepastian politik yang tidak mengorbankan kemanusiaan, tetapi pemerintahan juga stabil. Itu saya kira yang lebih utama. Maka memungkinkan saja itu dievaluasi 9 Desember itu. Kalau memang masih sangat berisiko, karena pasti kalau anggaplah pilkada per Juni, anggaplah bulan Juni, besok itu dikatakan pilkada, 20 Juni misalnya pilkada, itu pasti tingkat partisipasi sangat kecil karena orang dalam situasi psikologi penuh dengan ketakutan. Maka pasti orang memilih tidak pergi untuk ke TPS, beribadah saja di rumah, apalagi kalau sebagian masyarakat tidak menganggap terlalu penting itu untuk hadiri ke TPS. Baik. Jadi jangan sampai itu dipaksakan sehingga kualitas terabaikan. Jadi bisa saja dievaluasi misalnya nyebrang ke 21 kalau itu bisa kira-kira dinyatakan aman daripada prematur dipaksakan, hasilnya juga tidak maksimal, apalagi bisa memakan korban lebih banyak. Kalau tadi itu dari KPU ketidaksiapan itu bisa membahayakan. Saya kira gitu. Terima kasih banyak, diskusi luar biasa. Baik, terima kasih banyak Pak Firdaus Muhammad. Saya mewakili tim redaksi kabar Makassar kemudian kerja mengucapkan terima kasih banyak kepada para pembicara, kepada Pak Laureat Mahi, kepada Pak Firdaus Muhammad, Pak Muslimin, dan Pak Darmawan Salah yang sudah bergabung. Terutama sekali kepada teman-teman yang sudah bergabung dan sampai detik ini juga masih bergabung bersama kita. Terima kasih banyak Pak. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.